Bro, ini mungkin kedengarannya aneh gitu ya, tapi gue boleh nggak kayak ngelihat si bekas lukanya itu kayak oh my goodness. Boleh. Soalnya memang banyak banget orang yang ngiranya bahwa ini sebenarnya settingan ya. Gue nggak pernah ngasih lihat ini siapa kayaknya gitu ya. Belum, baru di doang berarti. Baru di doang ya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama Damien Aditya di Daniel Tetangga Kamu. Nah, biasanya nih kalau misalnya gue lari, gue suka banget dengerin hal-hal yang bisa bikin gue semangat dalam menjalani hari gue. Nah, kalau misalnya kalian juga sama kayak gue, well please dengerin podcast-podcast kita di semua digital platform podcast. Search aja Daniel Tetangga Kamu karena isinya selalu tentang spiritual journey yang bisa membuat kalian tuh lebih tercerahkan, lebih dekat dan lebih intim sama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Well, anyway, Con, glad to see you alive. ini gue nggak tahu nih, apakah media pemberitaan tahu kalau misalnya Econ masih hidup atau enggak gitu kan? Kayaknya banyak yang nggak tahu ya. Ya kan? Jadi yang kita tahu adalah di SCTV itu secara viral banget itu gagal, hancur, presenternya panik. Dan gila, gue sendiri kalau misalnya di situ gue juga panik juga sih. Gue sendiri juga gak tahu gue udah ngapain gitu. Dan di situ ada komentator bilang kalau misalnya masih ada orang di situ dan udah ketusuk. Kita semua mikirnya itu Damien kali ya saat itu ya. Damien, tapi ternyata Damiennya enggak, di dalamnya Econ ternyata di situ gitu. So, yang ketusuk apa men? Yang akhirnya kita mengharapkannya kan kayak enggak ketusuk lo, gila beruntung banget gitu kan. Tapi yang ketusuk sebenarnya apa? Jadi ada sedikit koreksi tadi kalian ngomongnya 4 ya spike-nya. 3 ya? Kata 4 Pak. Oh 4. 4, Bapak lupa. Oh iya. Yang ketusuk saya. Saya berusaha untuk lupakan Pak. Oh iya benar yang ketusuk lu ya. Yang ketusuk saya. Aduh. Jadi kayak bahan bercandaan. Iya kok bisa ya? Serem ya dulu ya. Aduh. Itu it's a miracle things lah. Oke. Buat kita berdua sih sebenarnya. Oke. Bukan buat saya pribadi tapi buat kita berdua sebenarnya. Ya, anything happen of God purpose. Oke. Itu sih yang benar-benar kita pahami ya. Lu jadi ketusuk di bagian mana? Jadi ada 4 tombak gitu ya. Itu literally ya karena itu alat gue sendiri yang ngedesain, gue sendiri yang buat gitu ya. Jadi gue sendiri yang di workshop untuk buat itu alat. Oh my goodness. Jadi even Damien pun gak pernah tahu menau proses saya buat alat itu, intinya kayak gitu lah. Jadi every single detail tuh emang saya yang buat. Terus ada 4 spike itu dari besi holo, kalau tahu besi holo tau kan? Besi holo yang kotak yang 5. Bukan yang sekedar besi holo yang kecil gitu. Jadi yang 5 bayangin, kali 5. Kotak dalamnya bolong ya. Jadi kalau ketusuk ada yang meninggal tuh dagingnya. Oh. Ya, karena gitu. tengahnya kosong Yes. dan tajam gitu. Ya. Ditajemin, emang ditajemin. Emang ditajemin, sengaja ditajemin. Gitu. Kenapa sengaja ditajemin? Lu sendiri lagi yang najemin? Enggak, kenapa sengaja? Yang lucunya supaya yang spike-nya yang nambah ya. Jadi kenapa ditajemin? Karena kita pernah pas lagi latihan, pada saat nggak tajem, boxnya tuh nggak hancur. Nggak break. Kita pengennya kan bagus di kamera supaya hancur gitu. Oke. Jadi the idea kan turun, boxnya hancur, there's nobody there. Gak ada orang, elunya udah jadi siapalah kayak gitu. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Dan akhirnya lu ketusuknya di mana? Jadi menjawab pertanyaan dia. Menjawab pertanyaan ya tadi ya. Jadi kan ada 4 spike. Yang harusnya yang kena pertama adalah sebenarnya tuh belang leher. Itu belang leher. Di belakang leher. Bener-bener. Jadi kalau kena di sini ya udah. Udah jadi kayak gone. keluar dari mulut gitu. Iya. Oh my God. Yeah, something like that gitu. Itu gak kena sama sekali. Itu gak kena? Gak kena sama sekali. Yang kedua itu ada di tengah-tengah sini. Di tengah? Jadi harusnya tengah-tengah sini kenanya. Tapi it miss, jadi geser ke kiri sedikit di sini. Oke. Jadi tulang belakang geser dikit gitu. Oke. Tapi kalau kita ngeliat tulang belakang ini depan kita adalah jantung kita. Ya. Berapa senti dari jantung katanya? Jadi kalau nggak salah 5 senti ya. Sekitar nggak nyampe, cuma 2,5 jari dari jantung. Jadi kalau nggak usah ngebayangin jantung ya, kena aorta dari jantung pun ya kita pasti selesai di situ sih. Ya. Selesai di situ. Ini nembus. Iya ke kiri.
Nembus. Enggak. Masuk, cuman kenanya paru-paru akhirnya. Jadi kenanya miss, kena paru-paru, terus tulang rusuknya patahnya 4. Oke. Ya, paru-parunya bolong. Oke. Ya, terus yang kedua adalah di bawah sini. Bener di tulang ekor. Sebelah deket tulang ekor sedikit. Jadi di tulang bonggol kita. Jadi memang pusat kita punya gerakan mobilitas kaki bawah gitu ya. Ya, itu bisa menyebabkan lumpuh ya. Iya, exactly. Terus satu lagi di sini tapi ini nggak terlalu. Ini kayak lecet kena. Kena. Ya, ini kena juga. Karena spike-nya waktu itu kebakar. Iya, dan spike-nya kebakar. Memang spike-nya emang kita bakar. Oke. Ya, jadi biar bagus lah di TV gitu kan. Ya. Itu stupid now, tapi pada saat itu kayak keren aja gitu. Oke. Gitu sih. Jadi it's totally miracle sih. Bentar, miracle kenapa nih? Gue pengen tahu miracle-nya gitu. Jadi mungkin Damien bisa jelasin juga. So at that time, lu kan udah pingsan lah. Lu saat itu. Enggak. Yang keren yang seremnya lagi adalah kan gini, ini the real situation happen pada saat itu. Karena gue tahu live, can you imagine? Jadi gue pada saat lagi itu kejadian, momen itu mau jatuh, gue udah di posisi lain siap untuk revealing myself. Dan I actually saw everything. Iya. Gue udah mulai berdiri, jadi begitu jatuh, gue udah siap untuk yang gitu. Iya. Gue udah siap berdiri, gue udah lihat, tiba-tiba jatuh, gue tahu masih ada tangannya Econ. Karena momen tangan Econ itu biasanya berapa second kemudian, clear jatuh, di-crack gitu. Iya. Nah ini gue masih lihat tangannya Econ, tau jatuh, bak. Gue ngelihat langsung, gue dalam hati gini, anjing mati nih orang nih, mati. Karena we both design itu untuk ngancurin boxnya. And we both know how dangerous it is. Iya. Terus yang terjadi pada saat itu, gue harus gimana caranya menyelamatkan live show-nya dulu. Gue gak boleh, itu karena disaster banget kalau buat TV, kalau sampai tahu tuh kecelakaan kan. Iya. Gue akhirnya gimana caranya, gue alihkan perhatiannya supaya gak di situ. Karena banyak yang teriak-teriak segala macam. Gue lari ke dalam studio, gue keluar, gue revealing myself inside studio, which is orang CTV pun gak tahu. Oke. Gue revealing. Komersial tapi. Ya. Habis itu gue, enggak komersial. Enggak dong. Itu masih live tuh? Begitu gue keluar baru komersial. Tapi semuanya terjadi tuh. Jadi orang mikirnya kalau misalnya itu bukan kesalahan. Ya, jadi mikirnya memang part of the show. Sedangkan dan gue juga mau alihin perhatiannya supaya apapun yang terjadi di Econ itu bisa buru-buru diselesain, kamera gak ada yang ke situ. Karena kan kalau enggak bisa kedengeran panik orang di luar kan. Iya. Nah di situ ternyata pada saat Econ lagi ketusuk, dia dalam posisi begini ya, gantung begini kakinya begini-gini nih. Iya. Semua tim gue panik. Iya. Kayak gak tahu mesti ngapain. Of course. Yang gak direct dia Pak. Hah? Dia bilang gini, oke, lu jangan panik, angkat gua, gendong. Jadi kayak begini harus digendong dulu kan, naik gitu. Sekarang bawa gua ke ambulans, semua didirect sama dia. Iya, the bad newsnya adalah gua gak pingsan kayak yang tadi lu bilang gua pingsan. Jadi, bad newsnya lu ngerasain semuanya, oh my god. Iya, jadi gua ngerasain itu ketancep. Dan gue tahu bahwa itu tengahnya juga bolong. Which mean kalau lu ketusuk begini kan lu gak boleh cabut. Iya. Benar dong. Iya. Karena gue tahu tengahnya bolong dan gak penetrate ke atas, berarti kan semua bisa mengalir lewat tengah-tengahnya situ. Iya. Yang even though yang bawah ini juga. Jadi lu harus cabut? Jadi gue nyabut sendiri yang atas. Dia gini. Jadi gue mesti bangun sendiri, jadi gue berusaha untuk ngebangun. Lu bangun dan lu tarik? Enggak, gue gak tarik, gue ngebangunin badan sendiri. Aduh Tuhan. Oke. So it feels like ada adrenalin juga kali. Mungkin ada adrenalin juga, mungkin lu gak terlalu ngerasa juga kali ya. Karena emang kita seperti itu. Nanti begitu connect baru akan ngerasa sakit. Iya. Oke. Jadi gue mesti bangun. Oke. Ketika gue mau gerakin kaki yang kiri, I cannot feel anything. Karena ininya kena. Dan akhirnya di situ krunya yang kayak panik, kayak cuma megangin peti. Dan ini udah commercial break nih ya? Udah. Ini semua udah terjadi di commercial break. Udah. Jadi di TV sendiri orang mikirnya itu berhasil? Iya, exactly. Di media? Berhasil. Sampai dengan besok paginya masih mikirnya berhasil. Oke. Begitu ada satu orang, gue gak tahu siapa, yang ngebocorin bahwa kecelakaan, masuklah ke Lambe Turah. Jadi ada Econ di rumah sakit, difotoin, terus dikasih tahu beritanya, bocorlah, leaking ke semuanya. Di situ baru diberitain. Baru diberitain kalau misalnya itu gagal gitu. Iya, jadi sebenarnya banyak sekali maksudnya mujizat yang dialamin ya. Oke. Yang pertama ini gak kena. Iya. Yang kedua gak kena jantung ya, walaupun kena yang lainnya organnya. Iya. Terus yang ketiga yang di belakang sini terus. Iya.
Itu lu akhirnya pas dibawa ke ambulans, then what happened? Jadi momen yang paling benar-benar bisa gue ngerasain adalah ketika itu udah diangkat, karena kan semuanya panik. Jadi gue bilang sama kru gue, jangan panik, lu ngapain ngeliatin gue, buruan angkat gue sekarang gitu. Oh my God. Gue mesti cepet-cepet ke rumah sakit, buruan. Jadi gue kayak yang yelling to them, yang mereka kayak gak tahu mau ngapain. Dan ada satu kru gue yang dia sebenarnya gak bisa ngeliat darah. Tapi gue paksa dia buat, lu angkat gue mam, angkat buruan sekarang, angkat. Gitu. Jadi gue kayak gue yang marah-marah sama mereka. Karena lu gak bisa lama-lama, jangan bikin gue terlalu lama di situ gitu. I will die there gitu. Gila. Okay. Karena begitu gue cabut yang atas pun gue bisa ngerasain tuh kayak air keluar body, which is my blood. Bocor gitu. Bocor kan, jadi mesti angkat, taruh di ambulans. di tandu. Tandunya terus langsung dibalik. Terus ini kan emang ada hole. Kan mesti tanam hole gitu kan. Jadi hole ditutup dengan apapun yang ada. Kain, elastis, perban apa dimasukin semua dalam hole itu. Jeez. You know elastis perban yang oranye itu? Ini bisa itu dimasukin itu masuk semua. Oh my God. Oke. Ini dan habis itu ini di ambulans. Jadi ini yang ngelakuin bukan orang ambulans dong berarti ya? No. Oke. Dan akhirnya baru masuk ke ambulans. Dia masuk ke ambulans. Di ambulans cuma ditemenin sama Embo ya. Embo terus kemudian. Disuntik gak sih lu? Nggak ada suntik sama sekali. Nggak ada. Baru sampai rumah sakit. Nah di ambulans itu adalah, I think that's my moment of truth ya. Gue bilang karena kita sama-sama mengalami kayak yang tadi Dem bilang bahwa kita diangkat dan kita dijatuhin begitu di depan masyarakat. Come on, masa di AGT sih kita diginiin. Padahal kita in the right moment, in the right. Kayaknya tuh kita di kayak golden baby gitu. Kita di AGT kita tuh benar-benar kayak golden baby. Jadi semua kita di provide and everything. Terus begitu kejadian lagi and then that's the moment I pray. That's the only moment actually gue doa di situ. Oke. And then gue bilang bahwa Tuhan kenapa ini terjadi gitu. Terus in split second gue kayak, damn kenapa gue ngatur Tuhan. Wow. I'm like, salah. Enggak gini doanya, enggak. It happens gitu ya. Nothing you can do about it gitu. Jadi gue cuma doa kayak, Tuhan oke. Jadi doa gue cuma gini. Kalau memang engkau izinkan ini semua terjadi gitu ya. Kasih gue kekuatan aja. Buat gue bisa ngelewatin ini. As simple as that. As pure as that. Sampai sekarang pun gue juga masih akan selalu emosi ketika gue ngomongin doa gue yang ini gitu loh. Jadi abis doa itu nih Nel. Abis doa itu. I feel so peace. Wow. That the moment that I never felt before. Ever. Gak ada deh. You cannot find anywhere gitu. I feel so peace. Dan di momen itu gue pikir oke, gue selesai di sini. Oke Tuhan saya siap gitu. Karena gue berasa gue udah damai banget nih. Gue gak ngerasa dendam sama siapapun gitu ya. Gak ada rasa untuk mesti bagaimana gitu. Gak ada. Jadi I'm like okay, I'm ready gitu. I'm ready. Udah. Enggak juga. Enggak. Maksudnya enggak meninggal? Enggak meninggal juga. Gak meninggal juga. Ya, maksudnya di momen itu kayak jadi kayak dia ngerasa kayak mungkin si Aco udah ngerasa kayak gini. Ya kalau mau diambil gue udah ready. Iya. Karena ternyata masih dikasih kesempatan lagi sama Tuhan. Masih kesempatan. No. Mungkin Tuhan bilang no, this is not your time yet. Ya. Jadi gue dalam keadaan di ambulans gue udah mulai ngerasa sakit. Itu sakitnya sakit luar biasa sih. Sakit yang gue gak pernah ngerasain. Jadi sampai di rumah sakit pun. Yalah gila ditusuk dari belakang sakitnya luar biasa. Oh. Wait itu lagu ya? Beda. No, tapi literally that's like what happened. Anyway. Ya jadi gue sampai rumah sakit gue cuma teriak-teriak sama dokter di ruang UGD. Gue bilang buruan kasih gue painkiller. Right. Dan di situ cuma ada dokter jaga gitu kan ya. Dokter jaga mempunyai limitasi pada saat dia mengasih itu painkiller. Karena dia gak bisa over dokter bedah gitu. Jadi setelah 2 kali dikasih painkiller it's still sakit sekali. It doesn't works at all. Ini at all loh, gak ngerasa apapun. Jadi bener-bener masih ini sakit banget beneran. Itu sakit banget. Dan mereka baru mulai guntingin semua baju gue. Jadi mereka bisa ngeliat gue tuh badannya udah kayak putih. Kayak mayat yang pucat banget yang kehabisan darah gitu kan. Jadi di momen itu ya baru kita ketahuan bahwa semua terlihat bahwa everything's fine. Karena di situ rumah sakit nelpon dokter ahli bedah tulang untuk di daerah sini, paru-paru. Di telepon, ternyata dokter itu nonton acara kita.
Dibilang katanya, ini ada stamina Damian cedera apa ya? Bukannya sukses aja. Oh my goodness. Jadi dia pun nonton acara kita. Iya. Jadi dia dipaksa untuk datang malam itu untuk kita melakukan operasi secepat mungkin gitu. Karena memang saya udah drain out, istilahnya udah drain out nih. Jadi multiple trauma, terus drain out di mana-mana. Suntik, infus, terus masuk ruang operasi gitu kan ya. Terus di ruang operasi pun baru ada dokter anestesi gitu. Ini juga satu momen yang menurut saya yang lumayan epic ya buat si dokter anestesi ini, karena nggak ada siapa-siapa di ruang operasi itu. Pertama datang cuma ada dokter anestesi, oke kita akan mulai operasinya. Saya bilang sama dokternya, dok buruan operasi, saya sakit banget gitu. Saya masih bisa ngomong sama dokter itu. Terus saya bilang, terus kemudian saya ngomong apa ya? Oh saya ngomong gini, apapun yang terjadi jangan amputasi kaki saya gitu. Karena I cannot feel anything. Ya. Benar-benar nggak bisa ngerasa apa-apa gitu. Udah oke kita mulai. Udah. Habis itu dokter anestesi itu kasih saya obat bius. Tidur lah. Tidur. Nah ternyata ketika dari itu dipindahin ke meja surgery kan. Jadi untuk pertama kalinya saya dibalik. Kan selamanya kan begini terus. Tengkurap terus ya. Begitu saya dibalik. Flatline. Udah gak ada orangnya. Mati. Udah Dan di ruangan operasi itu cuma ada dokter anestesi. Oh my God. Yang literally dia tidak menguat terlalu ini. Jadi dia panik, dia pikir dia yang salah. Iya. Dia over kasih atau apa gitu. Jadi dia sangat ketakutan. Jadi baru dia lari keluar, panggil dokter bedah. Trying to wake me up gitu. Itu menurut gue mujizat yang berikutnya. Kalau Tuhan mau panggil gue di situ ya gue berangkat di situ. Iya. Karena emang sudah flatline literally. Jadi mungkin lu pernah masuk rumah sakit, mungkin kalian juga mungkin ada yang pernah masuk rumah sakit nonton gitu di film-film gitu. Ya maksudnya kalian pernah dioperasi lah, tapi kalian tidak pernah ketemu dokter bedah pasca operasi. Nggak pernah. Nggak pernah ketemu dokter anestesi setelah pasca operasi. Cuma saya doang yang disamperin dokter anestesi. Dia cuma bilang bahwa kamu luar biasa sekali. Kamu membuat saya jantungan. And then dia baru cerita, ternyata kejadiannya seperti itu. Wait, how could you be alive again kalau misalnya udah flatline? Jadi dibangunin, dia coba pakai electric shock, terus suntik adrenalin beberapa kali. Jadi masih di bawah 5 menit sih. Di bawah 5 menit, berarti lu sempat mati 4 menit. 4 menitan something gitu. Lu di mana nih saat ini? Gue lagi berusaha untuk menghindari dari wartawan pada saat itu. Karena langsung disidang lah sama dari pihak CTV, disidang kan. Kenapa bisa terjadi? Langsung disidang sama semua bos-bosnya disidang. Dan kalau gak salah setelah itu gue baru ke rumah sakit malam ya, begitu pulang. Lu ke Bandung dulu? Besokannya. Besokannya ke Bandung ya? Nah itu besokannya bilang gue harus ke Bandung juga ada acara. Jadi malam itu pun gue cuma bisa lihat Econ sebentar, tapi harus ke Bandung. Karena gue gak bisa lihat masuk ke dalam, gue hanya tahu. Yang penting gue tahu gitu kan. Kalau gak salah gue ketemu sama itu loh ya, keluarga Nanda semua. Itu gue udah siapnya dipukul sama abangnya gue pikir. Gue udah siap banget dipukul sama si kakaknya Econ. Gue udah siap banget juga nih dimarahin sama bininya Econ pada saat itu. Tapi ternyata kaget gue. Kenapa? Gue malah dipeluk sama abangnya, gue bilang gini. Sama mantan istrinya gue bilang, oke sabar ya semua. Gue digituin. Gue sampai yang, lu pada gak salah ya? Gue dalam hati gitu, I swear to God, gue ngomongin lu gak salah. Gue harus yang nenangin kalian, malah gue yang ditenangin. Kamu sabar ya. Kok gue yang sabar? Kok gue yang sabar? Di situ gue melihat mereka kuat. Terus gue gak boleh juga gak kuat dong. Masa gue yang down, mereka kuat. Ya kita sama-sama udah, kita yang penting demi kesembuhan Econ lah. Ya udah. Terus gue minta maaf segala macam. Terus gue jelasin juga ke abangnya kenapa bisa kejadian. Dan semua mengerti, ya udah sekarang kita berdoa buat Econ aja supaya operasinya berjalan dengan lancar. Karena di momen itu gue lagi dioperasi gitu. Karena dioperasi itu jam 1 malam, selesai jam 5 pagi ya. Jadi jam 5 itu baru masuk ke ICCU. Dan semua memperkirakan bahwa gue akan lewat. Which you did for 4 menit gitu. Iya maksudnya jadi jam 5 selesai gitu. Dan mereka ya udah dokternya cuma bilang, dia cuma ngelempar kayak ada plastik gitu ya ke abang gue, ke Nanda, bilang nih paru-parunya udah gak bisa dipakai. Jadi dipotong. Terus jadi kecil paru dia. Jadi kecil yang paru-paru dia tuh
ada beberapa ya dipotong bagiannya karena sobeknya pecahnya nggak bagus lah kasarnya kan. Jadi harus dipotong-potong biar rapet bagus. Potong segini lah, karena udah berusaha dijahit tapi masih bisa keluar darah, akhirnya dipotong. Oke. Bro, ini mungkin kedengarannya aneh gitu ya, tapi gue boleh nggak kayak ngelihat si bekas lukanya itu kayak oh my goodness. Boleh. Soalnya memang banyak banget orang yang ngiranya bahwa ini sebenarnya settingan ya. Gue nggak pernah ngasih lihat ini siapa kayaknya gitu ya. Belum, baru di doang berarti. Baru di doang ya. Beneran kan kita nggak pernah ngasih lihat. Di mana jadi di Oke, di belakang ya. Ya agak di belakang. Yang deket tulang ekor sih. Yang sini ini kan ada nih, ini yang samping. Aduh. Nih. Bentar, kok itu bisa masuk gitu sih? Mana? Ini karena apa? Rusuknya ya? Rusuknya ya. Oh enggak, jadi kan karena yang rusak adalah yang pertama paru-paru, dokternya kan mesti potong paru-parunya. Jadi dia mesti buka, jadi dia mesti cut half. Ya. Gitu, supaya dia bisa buka. Oh my goodness. Terus dia bisa ngeliat paru-parunya, terus dia bisa ngelihat rusuk mana yang patah. Ya. Jadi dia mesti buka, benar-benar buka begitu, literally buka begitu. Oke, itu yang di sini yang paru-paru kan. Yang di belakang, yang di belakang tuh di bawah ya sebenarnya di sini. Oh enggak, jangan di. Agak di bawah sih soalnya. Yang di atas? Punggung. Yang ini di sini ada tadi. Oh, yang ini. Oh, lu harus ngadep lagi sono. Oh, gue mesti balik sini Pak. Nih tuh. Oh. Ini ada yang tadi di bawah nih. Ya. Itu bukan Bang, itu bekas balapan. Bukan. Salah, maaf. Banyak banget ya. Banyak ya. Jadi gue sama dia tuh lucunya gini kan, banyak banget yang bilang katanya, Con, kita banyak hal-hal yang kita bercandaan bahwa kita tuh kembar gitu. Karena memang di sepanjang perjalanan, gue sama Con tuh sebenarnya tanggal lahirnya sama, cuma beda tahun gitu kan. Ya. Kita Gemini sama juga, terus udah gitu banyak hal yang kita sering bercandaan sama gitu. Dan ada satu yang lucu. Kenapa tuh? Tadi udah lihat kan lukanya Con kan? Iya. No. Dan ini udah ada dari iya. 98 ini. Dan ada ini juga, ada titiknya juga di sini. Iya, pasti. Kayak lucu aja kayak akhirnya, lah kok samaan lagi gitu. Ini terakhir yang samaan, jangan sampai ada physical samaan. Nggak ada. Kita, we are crazy but we're not stupid. Iya, that's good. Oh my goodness. Oke, berarti itu no settingan lah ya. Itu. Come on man, itu masih juga dipikir settingan. Ada masih banyak yang bilang. Masih ada. Yang jenguk gue masih suka datang waktu itu pada jenguk, Con ini settingan ya. Itu gue lagi di rumah sakit. Itu lucu sih. Ketika lu buka mata. Nah, oke. Jadi selesai operasi jam 5 dan mereka juga tidak berharap banyak dengan apa ya yang terjadi dalam kehidupan di gue gitu ya. Iya. Dan jam 8 gue udah melek. 3 jam kemudian. 3 jam kemudian. Asli. I'm like. Gue udah mikirnya lu bakal koma selama 3 hari gitu misalnya. Semua akan mikirnya kayak gitu. Gue akan bangun ya mungkin 2 kali 24 jam berikutnya gitu. Jam 8 pagi udah melek. Dan semua dokter kayak dipanggil, ya, bangun, pasiennya bangun sih. Semua kayak panik, kok bangun gitu. Kayaknya kok bangun gitu. Terus dalam hati gue mungkin, emang gue salah gue bangun. Ya emang bangun. Terima kasih gue bangun udah pusing lu semua. Ya dokternya masuk ke ruangan kayak panik. Terus Pak Edison tahu Pak Edison ada di mana? Kalau tahu nganggukkan kepala ya karena di mulutnya ada ventilator. Jadi kan saya gak bisa ngomong kan. Iya tahu. Tahu kenapa? Karena kecelakaan tahu. Oh oke. Dokter masuk dicek. Bagus. Ya bagus, jadi mereka kayak amazed. I think that's another miracles gitu. Karena menurut dokter gitu secara statistik gitu ya. Di umur yang 45 tahun untuk bisa recovery secepat itu. Gak mungkin. Iya. Dan kaki lu gimana? Akhirnya kaki kiri udah gak bisa gerak lagi? Di momen itu belum bisa gerakin juga. Pada saat gue sadar itu. Jadi semua baru dipanggil apa segala macam. Baru abis itu baru hari kedua itu gue juga nggak tahu di luar tuh seperti apa hebohnya sama sekali nggak tahu karena memang kakak sendiri keluarga pun juga jaga gitu jadi nggak boleh tahu kalau di luar tuh ada kejadian yang media segala macam lagi goreng-goreng itu nggak pernah ada di kuping gitu sama sekali gitu
Itu jadi sekitar berapa ya? Hampir 5 hari ya di ICCU. Hampir 5 hari di situ. Jadi nggak dengar apa-apa. Yang saya dengar cuma suara itu biasa. Nit. That's my only music. Lu tanya dong, pertama kali ketemu gue bersama istri kita masing-masing, kalimat yang pertama kita ucapin apa, Chan? Jadi dia baru datang itu. Enggak, yang pada saat lo sadar ya. Oh ya, gue sadar. Lo bener-bener udah totally unconscious kan, lo udah hari kelima. Iya, itu hari kelima. Tadi lu datang tuh hari kedua. Habis itu udah di Bandung kan. Yeah. Jadi dia masuk sama Sarah. Terus gue cuma bilang sama dia gini, Dem, kan gue gak bisa ngomong. Jadi gue nulis. Gitu. Oh lu nulis? Iya kan gue gak bisa ngomong, jadi gue mesti ambilnya. Masih pakai ventilator ya? Iya, jadi gue bilang gue mesti ngomong gitu ya. Gue mau nulis. Terus di situ gue tulis sama gue bilang sama Demian, sorry ya Dem. Wow. Lu ngomong sorry ke Demian? Iya, sorry ya Dem. Sorry, gue kan kayak, wah gue mau nangis kan. Kayak gue mikir gini, gila ya gue yang gak ngapa-ngapain. Dalam arti gue kan sehat. Dia yang ngalamin ini semua, kok dia minta maaf sama gue. Wow. Gue langsung yang, enggak gitu, enggak. Oke, pokoknya lu jangan gak usah mikirin apa-apa deh. Lu sembuh dulu. Sembuh dulu aja. Bayangin waktu itu, the mission secara gue pribadi adalah bikin dia sehat, normal lagi. Itu misinya itu doang. Gue gak peduli, gue bilang sama dia kan, gue gak peduli media ngomong apa tentang gue gak peduli karir gue. Yang penting lu sehat dulu, lu bangun, lu keluar dari sini lu sehat. Itu dulu aja, goals gue gitu. Nah kita sempat waktu itu doa bareng juga ya. Iya. Jadi ya gak tahu ya, memang ngerasanya kayak ya gue harus minta maaf gitu. I have to start it first gitu. Karena kan bukan kejadian yang, maksudnya gue udah dari situ, maksudnya I'm back gitu loh. Dari semua cerita yang baru tadi saya bilang bahwa I'm not in a good condition at all gitu. To what should I not started everything. Terus jadi setelah 5 hari lebih stabil. Udah bisa ngomong. Udah bisa gue cabut ventilator. Terus gue dipindahin ke ruangan. Ya masih di ICCU situ juga. Tapi yang udah lebih stabil lah keadaannya gitu. Terus gak berapa lama dia datang lagi sama Sarah. Terus gue bilang sama dia bahwa kita kayaknya harus lakuin sekali lagi deh. kayak unaccomplished gitu. Karena unfinished business. Soalnya karena kita yang bikin, kita tahu celahnya, kenapa ini nggak bisa gitu kan, gergetan aja ya gak sih? Karena maksudnya bukannya pengen menantang atau meremehkan sesuatu, tidak sama sekali, cuma kayak we know exactly perhitungannya kayak selogika kayak Daniel masuk ke kamar and then kunci pintu, cabut kuncinya. Kalau lu mau keluar lu tinggal masukin kuncinya. Buka kuncinya, buka pintunya. Semudah itu sebenarnya. Gitu. Jadi kayak salahnya itu di mana sih gitu gitu. Jadi akhirnya lu bener-bener ngerasa let's do it again. Kita coba selama dari tahun 2018 ya. 2018 the whole year kita nyoba. Disitulah 1 tahun kita berusaha banget, ternyata nggak ada yang mau. Terus udahlah kita berdua yang kayak ya udahlah, let's wrap this up. Tiba-tiba 2019 dia dapat telepon. Dapat telepon dari World Got Talent. World Got Talent.